Panen sayuran sudah selesai, tidak kusangka tanah kosong ini begitu subur. Aku lihat, bahkan sebelum ada yang merawatnya, tanaman ubi sudah tumbuh subur dan hijau. Umbinya juga besar-besar. Kita benar-benar rajin menyiram dan menggemburkan tanahnya, bapak-bapak. Tanam apa saja pasti tumbuh, kita bisa cepat kaya. Menurutku, sekarang kita pilih saja benih tanaman yang cepat berbuah. Benar, lalu kita merawatnya secara bergiliran, itu yang terbaik. Kalian sedang apa bergerombol di sini? Anu, Tuan, kami sedang menggemburkan tanah untuk persiapan musim tanam. Aku dengar tanah di sini sangat subur, ya? Kalian mau menanam apa? Kami berencana menanam ubi, jagung, dan lobak. Baik, baik. Memangnya kalian tahu tanah ini milik siapa? Tanah ini sudah lama terbengkalai, tiba-tiba kami lihat tanaman ubi tumbuh subur di sini. Jadi, kami menanaminya agar tidak sia-sia. Mungkin ini tanah milik desa sejak dulu. Di desa ini, tidak ada sejengkal tanah pun yang liar atau terbengkalai. Aku tegaskan, tanah ini milikku. Tuan, bagaimana bisa begitu? Tanah ini kami yang membuka dan garap bersama-sama. Kami mohon, Tuan. HMPH, memohon apa? Kalau ku bilang ini milikku, ya ini milikku. Hei kalian, cepat selesaikan membajak sisa tanah ini. Bagi lagi petakannya, pasang pagar, dan berjaga bergiliran untukku. Siapapun yang berani menanam di tanah ini, laporkan padaku biar kuhukum. Baik, Tuan. Kenapa ada orang seserakah itu? Tadi pagi aku lihat para pelayan orang tua itu berkeliaran mengintip, aku sudah curiga. Dia mentang-mentang kaya dan menindas orang seenaknya. Kita tidak bisa diam saja. Tidak diam saja lalu mau apa? Dia itu tuan tanah kejam di desa ini. Nanti dia bisa membuat seluruh desa kelaparan, itu bahaya. Aku punya cara untuk mendapatkan kembali tanah itu. Bagus sekali. Lakukan seperti itu, ya. Cepat, cepat. Kalau sore ini belum selesai, jangan salahkan tuan. Jadi, kamu tega membuang semua ubi dan jagung ini? Membuang semua benih labu berharga ini? Sayang sekali kalau tidak ditanam. Tahu tidak pedagang dari kota mau membelinya dengan harga berapa? 5 koin perak satu buah. 5 koin perak. Ya ampun. 5 koin perak? 10 kali lipat dari labu biasa? Kamu tidak salah? Mana mungkin salah? Buah labunya berbentuk persis seperti kendi arak, kelihatannya aneh sekali. Pedagang dari kota datang langsung ke sini untuk membelinya. Wah, bisa cepat kaya, ya? Kamu beli benihnya di mana? Beritahu aku, dong. Pergi saja ke rumah Nenek Yen di ujung desa sebelah untuk membelinya. Tapi kamu harus merayunya dulu baru dia mau jual. Benih itu disembunyikannya rapat-rapat. Dia tidak mau ada yang tahu. Labu kendi arak, 5 koin perak satu buah? Kenapa aku belum pernah dengar tentang labu jenis ini, ya? Kalau ditanam di beberapa petak tanah milikku. Kali ini uang akan mengalir seperti air. Hei kalian, siapkan semuanya. Aku ada urusan. Tuan, bagaimana kalau nenek itu tidak mau menjualnya? Kalau aku sudah turun tangan, tidak mau pun harus mau. Panggil dia. Permisi, ada orang di rumah? Nenek, apa benar nenek menjual benih labu kendi arak? Oh, itu labu botol. Saya baru saja kehabisan jenis itu. Nenek tahu ini siapa? Ini tuan tanah terkenal dari desa sebelah. Keluarkan semuanya. Kami beli. Aduh, maaf sekali. Saya benar-benar baru saja menjual habis semuanya. Hanya tersisa labu biasa. Apa mungkin dia takut kehilangan benih berharganya jadi tidak mau menjual? Tawar dengan harga yang sangat tinggi. Hei Nek, jenis biasa atau apapun boleh. Kami bayar 5 kali lipat. Hah? 5 kali lipat? Apa tuan tidak salah? Kenapa? Tidak percaya? Cepat, sebelum aku berubah pikiran. Ambil benih yang cukup. Untuk ditanam di 5 petak tanah, ya. Baik, tunggu sebentar. Wah, nenek bisa mengubah nasib sekarang. 1 kantong benih dihargai 5 ons perak.
Untung besar. Tuan. Tuan. Ya ampun, kenapa jadi begini? Labu apa ini? Panjang sekali dan kerdil begini? Tuan, semuanya gagal total. Ya ampun, sudah habis biaya benih, biaya perawatan, katanya tanah ini subur sekali. Tuan tanah, ini bukan karena benihnya, tapi karena tanahnya. Ini tanah terlantar. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengolahnya. Kalau mau ditanami, harus dicangkul dalam-dalam. Tanahnya harus digemburkan sampai halus, harus kerja keras mengolahnya baru bisa berharap untuk panen. Kami rakyat biasa sudah terbiasa bekerja keras membajak dalam-dalam dan mencangkul giat, tidak mudah mendapatkan tanah yang subur, Tuan tanah. Kalau tidak bekerja keras mengolah tanahnya, lahan ini juga hanya akan jadi lahan kosong. Tidak bisa dipakai, menyebalkan sekali. Buang-buang uang saja. Sudah susah payah menanam tapi tidak dapat apa-apa. Sekarang harus susah payah lagi memperbaiki tanahnya. Memberi makan para pekerja untuk mengolah tanah ini lagi hanya akan menghabiskan uang. Perjalanan pulang jauh dan mahal. Sudahlah, tinggalkan saja. Permisi Tuan, bagaimana dengan labu-labu ini? Buang saja, barang murahan seperti ini ada di mana-mana. Buat apa dibawa pulang, hanya memberatkan saja. Sudahlah, tanah tandus, tanah jelek. Jika Tuan Besar tidak mau memakainya lagi, kami rakyat jelata yang akan mengambilnya. Benar-benar rezeki dari langit. Istri kucing. Dahulu kala, di sebuah desa. Ada seorang petani miskin yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil. Ia bekerja banting tulang sepanjang hari, tetapi hidupnya tidak juga menjadi lebih baik. Meskipun begitu, ia sangat baik hati dan ramah, sehingga semua orang di sekitarnya sangat menyukainya. Di dekat rumah petani ini, tinggallah seorang tuan tanah terkaya di desa. Meskipun hidupnya mewah, tuan tanah itu sangat kikir. Dan kejam kepada semua orang, termasuk kucing ini. Memeliharamu tidak ada gunanya sama sekali, hanya buang-buang nasi saja. Sudah malam, siapa yang datang mencariku jam segini ya? Bukankah ini kucing milik tuan tanah? Kenapa dia ada di sini dalam cuaca hujan dan berangin seperti ini? Ayo, kucing kecil, masuklah. Kalau di luar kamu bisa masuk angin. Hujannya begini, malam ini kamu tidur saja di sini. Besok aku akan mengantarmu pulang, ya? Pagi-pagi begini, si miskin kere. Sepertimu datang ke sini mau mengemis apa? Pergi sana. Aku tidak akan memberimu apa-apa. Tunggu dulu, Tuan. Hari ini saya datang ke sini bukan untuk mengemis. Saya datang untuk mengembalikan kucing ini kepada Tuan. Semalam ia tersesat ke rumah saya. Tidak. Dia itu kucing tidak berguna, tidak pernah menangkap tikus. Menerimanya kembali hanya akan buang-buang nasi. Aku tidak butuh. Bagaimanapun juga, Tuan yang memeliharanya, bagaimana bisa Tuan berkata seperti itu? Memeliharanya di rumah hanya menghabiskan nasi dan beras saja. Kucing itu kan milik Tuan. Kalau Tuan tidak memeliharanya, sekarang saya harus memberikannya kepada siapa? Kalau kau tidak tahu harus berbuat apa, buang saja dia. Benar-benar orang yang kejam. Bagaimana bisa dia membuang seekor hewan dengan begitu mudahnya? Sudahlah, baiklah. Kalau begitu, ayo ikut pulang bersamaku. Meskipun aku miskin. Tapi aku pasti tidak akan menelantarkanmu seperti tuan tanah pelit itu. Tak ada cara lain, ia memutuskan untuk membawanya pulang untuk dipelihara. Makanan apapun yang ia punya, ia bagi dengan si kucing. Ia menganggapnya seperti anggota keluarga sendiri. Hei, kucing kecil, alangkah baiknya jika kamu adalah manusia, ya? Kalau begitu, saat aku pergi bekerja di ladang, kamu bisa menumbuhkan beras untukku di rumah. Hidupku pasti akan jadi jauh lebih ringan. Apa kamu mengerti apa yang aku katakan? Mungkin aku hanya berhayal. Mana mungkin ada hal seperti itu? Aku harus pergi ke ladang sekarang. Kamu di rumah baik-baik ya, dan ingat jangan pergi kemana-mana. Jelas-jelas tidak ada orang di rumah, tapi kenapa aku mendengar suara alat penumbuk ya? Oh, jadi begitu. Terima kasih, kucing kecil. Terima kasih sudah membantuku. Sejak saat itu, ketika si petani pergi bekerja di ladang, kucing itu akan menumbuk tepung di rumah.
Ia melakukan semua pekerjaan rumah untuknya. Suatu hari, ketika petani itu sedang bercerita kepada si kucing. Kucing kecilku, andai saja kau manusia, alangkah baiknya di saat suka maupun duka. Aku bisa berbagi cerita denganmu, dan kau pun bisa menghiburku. Hidup ini kadang terasa begitu sulit, andai saja ada seseorang di sisi untuk menyemangati dan menjadi tempat berkeluh kesah. Alangkah baiknya jika bisa berbagi cerita. Tuan, kumohon jangan bersedih lagi. Kau bisa bicara bahasa manusia? Benar, sebenarnya dulu aku adalah seorang manusia. Namun, karena beberapa kesalahan di masa lalu, aku dihukum untuk menjalani hidup sebagai seekor kucing. Kasihan sekali kau. Dulu, sebelum bertemu Tuan, aku sudah berpikir akan pasrah menjalani hidup sebagai hewan selamanya. Namun, kebaikan dan ketulusan Tuan telah membuatku merasa menyesal. Aku ingin pergi berziarah. Aku ingin pergi ke tempat para dewa untuk memohon agar bisa kembali menjadi manusia seperti dulu. Agar aku bisa membalas kebaikan Tuan. Jika kau sudah berkeinginan seperti itu, pergilah. Jangan terlalu memikirkanku. Bawalah sedikit uang ini untuk bekal di jalan. Dan jangan sampai diintimidasi oleh anjing dan kucing liar, ya. Hati-hati. Kalau sudah selesai, kembalilah padaku. Sudah sore, ayo cepat pulang sebelum malam. Baiklah kawan-kawan, kalian duluan saja, aku akan segera pulang. Lalu pada suatu sore, tepat 30 hari kemudian, petani itu pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras. Dan ia pun sangat terkejut saat melihat rumahnya terang benderang. Perabotan tertata rapi dan bersih. Apa yang terjadi di sini? Dan kau siapa? Kenapa masuk rumahku? Hamba adalah kucing yang Tuan bawa pulang dan pelihara. Dan yang Tuan izinkan pergi berziarah. Benarkah? Sebenarnya, hamba aslinya adalah manusia. Namun, karena beberapa kejadian di masa lalu, hamba diubah menjadi seekor kucing. Tetapi berkat kebaikan Tuan, hamba bisa pergi berziarah. Dan kembali menjadi manusia. Maka, petani itu pun menikah dengan gadis tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua bekerja dengan rajin, dan kehidupan mereka perlahan menjadi sejahtera. Sementara itu, Tuan Tanah Tua yang kaya, karena semakin pelit dan kejam. Perlahan-lahan tidak ada lagi yang mau bekerja untuknya. Tak lama kemudian, ia pun jatuh miskin. Persahabatan dengan pohon berangan. Dahulu kala, di sebuah desa di tepi sungai. Hiduplah seorang janda bersama putrinya, Hanako. Putri yang manis dan lemah lembut. Ia mulai bekerja di kota tetangga. Meskipun perjalanan dari rumah ke tempat kerja sangat jauh. Tetapi karena tidak ingin ibunya sendirian di rumah saat malam hari. Setiap pagi ia berangkat sangat awal dan pulang ke rumah saat matahari terbenam. Pada hari-hari musim dingin yang membekukan atau saat badai musim gugur datang tiba-tiba. Cukup dengan memikirkan ibunya yang menunggu di samping perapian yang hangat, Hanako tidak merasa gentar. Langkahnya menjadi semakin riang dan cepat. Musim gugur berlalu, musim dingin berakhir, dan musim semi pun tiba. Jalan setapak melewati gunung itu kini terasa begitu akrab bagi Hanako. Ia hafal setiap sarang burung, hafal setiap kuntum bunga yang baru mekar di hutan. Dan terutama, pohon berangan tua yang berdiri tepat di tengah jalan dari kota menuju desa. Halo, temanku. Akhirnya aku sudah sampai setengah perjalanan. Aku akan segera sampai di rumah. Ibuku sedang sakit. Aku baru saja membelikan ramuan obat untuknya. Kuharap setelah meminumnya, ibu akan lekas sembuh. Andai saja ibuku bisa selalu hidup dengan gembira dan sehat, alangkah baiknya. Bunga yang indah sekali, dan wangi pula. Apakah ini hadiah darimu? Terima kasih, ya. Akan kubawa pulang untuk ibu. Ibuku juga sangat suka aroma bunga berangan. Hari ini aku pulang terlambat, ya? Aku harus menunggu untuk bisa membeli kue mochi. Di toko kue ternak untuk ibuku. Ibuku sudah sembuh. Pasti berkat bunga yang kau berikan tempo hari. Aku sangat berterima kasih padamu. Sudah sore, jadi aku harus segera pergi. Nanti ibu khawatir menungguku. Besok kita mengobrol lebih banyak lagi ya, kue ini enak sekali. Sudah lama sekali ibu tidak makan kue mochi sana ini, lain kali belikan untuk ibu lagi ya, nak. Sudah,
Ibu makan segini saja sudah cukup, kamu simpan uangmu untuk dirimu sendiri saja. Nanti masih banyak hal yang harus diurus, ibu tenang saja. Besok aku akan bekerja lebih giat lagi. Oh, syukurlah, Hanako sayang. Sudah tiba saatnya kita akan berpisah. Siapa itu? Ini aku adalah pohon kastanye, temanmu. Oh, pohon kastanye? Tapi kenapa kamu bilang kita akan segera berpisah? Tukang kayu milik sang penguasa akan segera datang untuk menebangku. Mereka ingin menggunakan batang tubuhku untuk membuat sebuah perahu. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau kamu dibawa pergi untuk dibuat perahu, aku akan sedih sekali. Jangan menangis, Hanako. Apa yang harus terjadi? Terjadilah, hanya saja sebelum kita berpisah. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya butuh kamu selalu di sini menyambutku setiap kali aku lewat, itu sudah cukup. Tidak bisa begitu, Hanako. Di saat-saat perpisahan ini, aku ingin berterima kasih atas persahabatanmu. Sejak berteman denganmu, mendengarkan curahan hatimu, aku merasa tidak lagi kesepian. Yang membuatku lebih kagum lagi adalah kebaikan hatimu yang tulus untuk ibumu. Kamu benar-benar pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, aku akan membantumu mendapatkan kehidupan yang baik itu. Oleh karena itu, tolong dengarkan aku baik-baik, ya, ketika mereka meluncurkan. Perahu yang dibuat dari batang tubuhku, tidak akan ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa membuat perahu itu bergerak. Pada saat itu, datanglah mendekat padaku dan katakan, ini aku. Hanako di sini, aku datang untukmu, barulah perahu itu akan meluncur dengan mulus ke dalam air. Selamat tinggal, Hanako tersayang, semoga kamu selamanya manis dan baik hati, dan jangan menangis, ya. Kalau kamu menangis, aku akan sedih sekali. Pasti aku sedang bermimpi. Mana mungkin pohon bisa bicara? Nona, silakan menepi agar kami bisa bekerja. Tidak boleh, kalian tidak boleh menebang pohon kastanye ini. Kami hanya menjalankan perintah sang penguasa. Tolong jangan mempersulit kami. Jangan menangis, Hanako, jangan menangis, ya. Kalau kamu menangis, aku akan sedih sekali. Mulai sekarang, jalan melewati hutan ini akan terasa begitu sepi tanpamu lagi. 3 bulan berlalu, sebuah perahu yang indah. Beraroma kayu wangi yang terbuat dari batang pohon kastanye telah selesai dibuat, hari peluncuran perahu itu pun telah tiba. Sia-sia sekali membuat perahu seindah ini jika tidak bisa diluncurkan. Bagaimanapun caranya, perahu ini harus bisa diluncurkan. Ayo, semangat semuanya, dorong lebih kuat lagi. Dengar semuanya, perahu ini pasti terkena kutukan. Aku akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang bisa mematahkan kutukan ini, orang-orang terkenal dari seluruh negeri yang punya kemampuan mengusir roh jahat. Dan iblis berbondong-bondong datang untuk mencoba, tetapi pada akhirnya semua menyerah. Perahu itu tetap terdiam di tepi sungai, menebarkan aroma kayu yang wangi dan berkilauan di bawah sinar matahari. Kejadiannya persis seperti dalam mimpiku dulu, saat mereka meluncurkan. Perahu yang dibuat dari batang tubuhku, tidak akan ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa membuat perahu itu bergerak, pada saat itu juga. Datanglah mendekat padaku dan bisikan, ini aku, Hanako. Aku datang untukmu, maka barulah perahu itu akan meluncur dengan mulus ke dalam air. Permisi, Tuan Penguasa, bolehkah Anda mengizinkan saya untuk berbicara dengan perahu ini? Apakah kau mau mencoba mematahkan kutukan perahu ini? Hahaha, kau pemberani sekali. Banyak orang hebat saja gagal, apalagi kamu, pulanglah, gadis muda. Kau hanya akan menghalangi pekerjaan orang, siapa saja boleh mencoba, aku mengizinkanmu, gadis. Ini aku, Hanako, sepertinya suaraku terlalu pelan. Aku Hanako, aku datang untukmu, perahunya meluncur ke air, hebat. Kau berhasil, gadis. Aku akan memberimu hadiah seperti yang telah kujanjikan. Sang bangsawan menghadiahi Hanako banyak sekali uang. Sejak hari itu, ia hidup bahagia dan damai bersama ibunya. Tetapi, hatinya tidak pernah bisa melupakan kerinduannya pada sahabat baiknya. Sahabat yang meskipun tidak lagi ada di dunia ini, tetap berusaha sekuat tenaga untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Perito dan kakek peri. Dahulu kala, di suatu daerah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Perito. Perito tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil. Mereka berdua menyambung hidup dari hari ke hari dengan memetik dan menjual daun koka. Suatu hari, ibu Perito berkata,
Ibu sangat lelah, tidak bisa pergi ke pasar bersamamu, nak. Hari ini, bawalah daun koka yang sudah kita petik sebelumnya dan jualah sendiri di pasar, ya. Baik, Bu. Ibu tenang saja dan istirahat di rumah. Aku sudah besar, aku bisa pergi sendiri. Maka, Prito pun memanggul keranjang daun koka di bahunya dan pergi. Saat ia tiba di tepi sungai, tiba-tiba angin kencang bertiup. Daun-daun koka itu berterbangan kemana-mana dan jatuh ke permukaan air. Oh, tidak. Semua daunnya tertiup angin. Ibu pasti akan memarahiku. Bagaimana bisa aku begitu ceroboh? Kalau tidak ada yang bisa dijual. Lalu dari mana kita dapat uang untuk membeli makanan hari ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Prito kecilku, mengapa kau duduk di sini dan menangis seperti ini? Kek, semua daun koka yang ibu suruh jual, semuanya tertiup angin dan jatuh ke air. Tanpa itu, kami berdua tidak akan punya uang untuk membeli makanan. Jangan menangis lagi, nak. Aku punya cara. Cara apa, Kek? Oh, aku berikan keledai ini padamu. Jangan meremehkannya. Saat kau memberinya makan, ia akan mengeluarkan emas. Rawatlah dia baik-baik, ya. Maka, Prito membawa keledai itu pulang. Dan seperti yang dikatakan kakek peri. Setelah makan, keledai itu langsung mengeluarkan sebongkah emas. Sejak saat itu, Prito dan ibunya hidup berkecukupan. Dan tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke hutan memetik daun koka untuk dijual. Tetapi, tetangga Prito yang bernama Huan, meskipun sangat kaya, ia sangat serakah. Mengetahui tentang Prito, siang dan malam ia sangat menginginkan keledai anak itu. Ayo, keledai baik, keluarkan emas untukku. Saat melihat keledai itu tidak lagi mengeluarkan emas seperti sebelumnya. Karena itu adalah keledai biasa milik Huan, Prito menjadi sangat sedih. Ia berlari ke tepi sungai dan mulai menangis. Anakku, ada apa kau duduk di sini menangis lagi? Kek, keledai itu. Keledai yang kakek berikan padaku tidak bisa mengeluarkan emas lagi. Sekarang ia hanya keledai biasa. Kenapa bisa begitu, ya? Tapi tidak apa-apa. Aku akan memberimu benda ini, jauh lebih hebat dari keledai itu. Nah, sekarang aku berikan serbet ini padamu. Jika kau membentangkan serbet ini di atas meja pada pagi hari, kau akan mendapatkan sarapan yang melimpah. Jika kau membentangkannya di siang hari, kau akan mendapatkan makan siang yang lezat. Jika di malam hari, kau juga akan mendapatkan makan malam. Terima kasih banyak, Kek. Prito membawa serbet itu pulang. Malam itu, ia melakukan persis seperti yang dikatakan kakek peri. Di atas meja makan muncul sangat banyak makanan. Semuanya adalah hidangan yang Prito dan ibunya belum pernah coba sebelumnya. Hei, Prito, apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak lihat? Aku sedang menjemur serbet. Hanya serbet biasa. Kenapa dijemur dengan begitu hati-hati? Jangan meremehkannya. Ini adalah serbet ajaib. Ia bisa memunculkan banyak sekali makanan lezat untukmu. Benarkah? Sungguh. Prito, kemari bantu ibu sebentar. Iya, Bu, aku datang. Ibuku memanggil. Aku harus pergi. Dan sekali lagi, si serakah Huan menukar serbet milik Prito. Kenapa makanannya tidak muncul lagi? Ketika serbet itu tidak lagi bisa memunculkan hidangan. Verito sedih, dia sekali lagi pergi ke tepi sungai. Kek, sapu tangan yang kakek berikan padaku. Tidak lagi mengeluarkan makanan seperti sebelumnya, sekarang hanya menjadi taplak meja. Biasa saja. Aneh, ya? Selain ibumu. Apakah kamu menceritakan tentang sapu tangan itu kepada orang lain? Aku menceritakannya kepada Huan, tetanggaku. Kali ini, aku tidak punya apa-apa lagi untukmu kecuali cambuk kulit ini. Ini akan membantumu menemukan dan menghukum orang yang telah mengambil sapu tangan dan keledaimu. Prito, kamu punya sesuatu yang menarik lagi, ya? Boleh aku lihat? Aku punya cambuk ini, hebat sekali loh. Cambuk ini bisa tahu siapa pencuri barang-barangku. Sehebat itukah?
Benar sekali. Cambuk ajaib, temukan dan beri pelajaran pada pencuri barang-barangku. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Ampuni aku. Pukul yang keras, lebih keras lagi. Cukup, ampuni aku Perito. Aku tahu aku salah. Aku akan mengembalikan keledai dan sapu tangan yang asli. Sejak saat itu, sapu tangan dan keledai itu kembali kepada Perito. Dan ibu dan anak itu hidup bahagia selamanya. Legenda burung penguin. Dahulu kala, ketika spesies penguin masih memiliki sayap panjang yang indah dan bisa terbang. Sedangkan spesies burung mandar hanya memiliki sayap yang sangat pendek dan tidak bisa terbang. Keduanya bersahabat sangat erat. Kita duduk dan istirahat sebentar, ya? Iya. Selama ini, aku hanya punya kamu sebagai teman baik. Tidak seperti yang lain, mereka semua membenciku. Mereka bilang aku banyak bicara, mereka bilang aku jelek. Tidak begitu, Kok? Sebenarnya kamu punya banyak sisi yang sangat manis dan menyenangkan. Hanya saja orang-orang belum benar-benar melihat sisi baikmu itu. Kamu akan selalu di sisiku kan, berbagi segalanya denganku? Tentu saja. Kamu mau buah yang di atas sana, kan? Biar aku terbang ke atas dan mengambilnya untukmu, ya? Mandar, kamu kenapa? Kamu tidak mau makan lagi? Bukan, aku hanya merasa sedih. Kamu sedih kenapa? Ceritakan padaku, dong. Kenapa semua orang punya sayap yang bisa terbang, panjang dan indah? Sementara sayapku pendek sekali, buluku kusam dan kotor? Hidup ini sungguh tidak adil. Jangan sedih. Mungkin kamu tidak punya sayap yang panjang dan bisa terbang. Tapi sebagai gantinya, kamu punya kaki yang sangat pandai berenang. Itu juga menjadi dambaan banyak orang, loh. Tapi aku tetap lebih suka sayap yang bisa terbang. Aku rela menukar kakiku untuk mendapatkan sayap sepertimu. Atau, kamu tukarkan sayapmu untukku, mau? Ini. Atau bisakah kamu meminjamkan bulu sayapmu sebentar? Agar aku bisa merasakan bagaimana rasanya terbang, boleh tidak? Baiklah, aku akan mencabutnya untuk kamu pinjam sebentar ya. Oh, benarkah? Terima kasih. Kamu baik sekali. Cabut saja bulu sayapku, yang kuat ya. Tolong pasangkan di tubuhku. Iya. Oh, luar biasa. Rasanya punya sayap panjang itu hebat sekali. Coba aku latihan terbang, ya? Bagaimana rasanya? Loh, kenapa ya? Mungkin aku belum terbiasa. Biar aku berlatih sedikit lagi. Kamu tunggu di sini saja ya. Aku akan melompat dari atas tebing untuk berlatih sebentar, nanti aku turun. Oke. Mandar, kamu di mana? Mandar, kamu di mana? Kamu tidak apa-apa? Mandar, kamu di mana? Kamu sedang main peta umpet denganku, ya? Jangan-jangan. Dia sengaja mencuri sayapku. Tidak. Kembalilah ke sini, Mandar. Kembalikan sayapku. Aku tidak bisa hidup tanpa sayapku. Mandar. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu mengkhianatiku? Tanpa sayap, apa artinya hidup di dunia ini? Aku akan pergi ke negeri es dan mengakhiri hidupku di sana. Dewa es. Kuburkan saja tubuhku yang cacat dan tidak berguna ini. Kau memanggilku ke sini hanya untuk meminta mati? Pengecut sekali. Dewa es berkata, katakan padaku, mengapa kau ingin mencari kematian? Aku dikhianati oleh sahabatku sendiri. Dia telah merampas kedua sayapku. Tanpa sayap, aku menjadi tidak berguna. Hidupku di dunia ini tidak ada artinya lagi. Coba katakan padaku, selain untuk terbang, untuk apa lagi gunanya sayap? Itu adalah alat untuk bergerak, agar aku bisa mencari makan. Lalu, kau datang ke sini dengan apa? Aku datang ke sini dengan berjalan kaki. Jadi, sayap bukanlah satu-satunya alat untuk bergerak, kan? Di dunia ini masih banyak makhluk lain, mereka tidak punya sayap. Bahkan ada yang tidak punya kaki, tapi kenapa mereka tetap bisa bergerak? Iya, benar juga.
Aku masih punya kedua kakiku, tapi aku tidak mau kembali ke tempat lamaku. Tapi aku juga tidak bisa hidup di sini. Negeri Tuan ini isinya hanya gunung es. Tapi tanpa tempat ini, bumi akan musnah. Dimanapun ada kehidupan. Jika kau mau bangkit dan berusaha, dimanapun kau bisa hidup dan berkembang. Coba saja kau berusaha, ya. Sekarang aku mengerti. Aku tidak akan kehilangan kepercayaan pada hidup ini. Mulai sekarang, disinilah rumahku. Aku akan hidup dengan baik. Penguin itu menuruti nasihat tersebut dan hidup lebih baik. Dia hidup dengan nyaman di darat, berenang bahkan lebih cepat dari makhluk-makhluk yang hidup di air. Menjadikan lautan sebagai ruang geraknya, ia menyayangi teman-temannya yang ramah. Dan baik hati di tempat ini, dan ia mencintai negeri es itu hingga sekarang. Meskipun hanya memiliki sayap yang buntung. Lalu bagaimana dengan nasib si burung penipu itu? Dia juga tidak bisa terbang. Sesekali hanya bisa mengepakkan sayap dan terbang sebentar. Lalu jatuh terhempas. Hal yang memalukan baginya adalah sejak mencuri bulu sayap penguin, ia diejek dan dijauhi oleh semua binatang. Kantong jeruk di penghujung hari. Loh, Bulian, hari ini kau tutup tokonya lebih awal? Iya, Bu. Tadi pagi ibu saya masuk angin, jadi saya mau pulang lebih awal untuk menyiapkan makanan dan obat untuk beliau. Astaga, ibu kamu sakit? Parah tidak? Sudah saya panggilkan dokter untuk memeriksa, jadi kondisi ibu saya sudah membaik. Tapi beliau harus istirahat beberapa hari. Oh, begitu. Ya sudah, kamu cepat bereskan barangmu biar bisa pulang. Nanti malam saya mampir menjenguk ibumu, ya? Iya. Aduh, busuk lagi. Sialan, cuacanya panas. Banyak sekali jeruk yang busuk. Kalau begini terus bisa rugi. Nak, jeruknya sudah habis, ya? Masih ada, Bu. Saya sedang beres-beres, jadi saya masukkan ke dalam sini. Bukannya habis, kok? Oh, begitu. Kalau begitu, tolong ambilkan untuk ibu 2 kilo, ya? Baik. Kenapa tidak? Aku sedang bingung bagaimana cara menjual jeruk busuk ini, dan ibu pembeli itu kelihatannya juga bukan pelanggan tetap. Paling dia hanya beli sekali ini saja. Apa salahnya? Bu, ada tamu. Loh, ibu? Ah, anak gadisku sudah pulang. Loh, ini kamu, nak? Halo, tante. Ternyata tante temannya ibu saya. Iya, tadi tante bertemu kamu di pasar. Hebat sekali anak gadismu ini, Bu. Seumuran dia sudah pintar berdagang. Ah, ibu bisa saja. Baik, saya permisi ke dalam dulu untuk menyiapkan makan malam. Tante makan malam di sini saja bersama kami, ya? Iya, benar itu. Jarang-jarang ibu datang berkunjung. Sekalian saja makan malam bersama kami. Tidak usah, terima kasih. Saya hanya mampir sebentar saja, setelah itu saya harus pulang. Soalnya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Baik, Bu. Gawat, aku tidak tahu kalau dia teman ibu. Aku malah memberinya jeruk yang hampir busuk semua. Benar-benar senjata makan tuan. Aku harus bagaimana sekarang? Kalau ibu sampai mengupas jeruk itu untuk tamu. Saya bingung mau bawa apa untuk menjenguk ibu. Jadi saya membeli sekilo jeruk agar ibu cepat sehat. Ternyata, saya malah membelinya dari lapak anak ibu di pasar. Oh ya? Dia memang pintar menyimpan bahan makanan segar. Aduh, kalau begini terus, cepat atau lambat jeruk itu akan ketahuan. Harus bagaimana sekarang? Oh, tante, ibu, aku baru beli teh jenis baru yang istimewa. Aku ingin tante dan ibu mencobanya. Oh, begitu ya? Aduh. Maafkan aku ceroboh sekali. Biar aku bersihkan mejanya dan buatkan teh lagi ya. Kamu ini kenapa? Hati-hati dong. Iya, Bu. Sudah, tidak usah, nak. Tante cuma sebentar kok di sini, setelah ini mau pulang. Jangan begitu, tante. Silakan duduk dulu dengan ibu. Kalian kan sudah lama tidak bertemu.
Pasti banyak cerita yang ingin dibicarakan. Aku buatkan lagi tehnya sebentar saja kok. Betul itu, Mbak. Biarkan saja dia buatkan. Minum teh dulu, kenapa buru-buru? Aku tahu, tapi bisa mengunjungimu seperti ini saja aku sudah senang. Sekarang aku permisi pulang ya, takut kemalaman. Sampai jumpa lagi, Mbak dan kamu ya, Nak. Lain kali kalau ada waktu, aku mampir lagi. Iya, Tante, hati-hati di jalan. Kalau Mbak sibuk, ya sudah, lain kali saja. Iya, Mbak. Usahakan istirahat dan makan yang cukup ya biar cepat sehat. Jeruk itu juga, diminum segelas setiap hari bagus sekali loh, Mbak. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Oh, Lien, tolong buatkan ibu segelas jus jeruk ya, ibu haus. Lien, hari ini kamu kenapa? Kok dari tadi menjatuhkan barang terus? Aku. Lien, ini apa-apaan? Ini jeruk yang kamu jual ke dia? Memar, penyok, dan hampir busuk semua begini. Ibu. Aku minta maaf, aku salah. Aku pikir dia cuma pelanggan asing, makanya aku begitu. Tidak boleh. Meskipun dia hanya pelanggan yang kebetulan lewat. Kamu tetap tidak boleh begitu. Orang itu percaya padamu, makanya dia tidak memeriksa lagi. Coba bayangkan kalau dia tidak datang menjenguk ibu, tapi menjenguk orang lain. Dengan jeruk seperti ini. Bagaimana dia bisa menatap wajah orang itu? Kamu sama saja sudah mempermalukan dia, tahu tidak? Ibu. Aku benar-benar salah, Bu. Aku minta maaf. Aku sudah ketakutan sejak pulang ke rumah tadi. Aku janji ini yang pertama dan terakhir kalinya aku berani berbuat seperti ini. Ingat baik-baik. Berbisnis atau menjadi manusia, kita harus selalu jujur dan punya hati nurani. Jangan pernah sekalipun punya pikiran atau tindakan curang seperti itu lagi. Paham? Iya, paham, Bu. Malam di musim dingin. Wah, dingin sekali. Sudah selarut ini, apa masih ada taksi ya? Kenapa dengan orang itu ya? Mas, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu tidak cari tempat berteduh? Bajumu basah kuyup semua tuh. Apa kamu tidak kedinginan? Itu ada taksi. Kamu mau naik? Hei, kamu mau pergi atau tidak? Hujan begini jarang ada taksi, loh. Tidak, terima kasih. Loh, kenapa? Kamu mau terus duduk di sini kehujanan? Apa kamu tidak merasa dingin? Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi. Tapi terus duduk di sini seperti ini bukanlah cara penyelesaian yang baik. Hari ini adalah hari terburuk dalam hidupku. Kalau begitu, pasti besok tidak akan seburuk hari ini. Pulanglah ke rumah dan tunggulah hal-hal yang lebih baik datang. Kamu pulang saja, sudah malam. Lalu bagaimana denganmu? Kamu mau duduk di sini sampai kapan? Semoga semua hal baik akan datang padamu. Apa katamu? Putus? Maafkan aku. Rose hamil anakku. Apa? Rose hamil anakmu? Tidak mungkin. Yang satu adalah sahabat baikku. Yang satu lagi adalah pacarku. Kenapa kalian tega mengkhianatiku? Maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Sepertinya itu gadis yang kutemui tempo hari. Kenapa dia ya? Kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Apa yang kamu lakukan? Kamu? Kenapa kamu menarikku? Biarkan aku mati. Aku tidak mau hidup lagi. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mati? Apa kamu lupa apa yang kamu katakan padaku hari itu? Ayolah. Kamu tahu betul ini bukan cara penyelesaian yang terbaik, kan? Takdirlah yang membuatku bisa bertemu denganmu lagi. Dalam situasi seperti ini, kau tahu? Jika hari itu aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku sudah mati. Itu adalah hari yang buruk saat aku tahu bahwa aku menderita kanker ganas. Segalanya di sekitarku hancur. Aku berdiri di bawah hujan selama 10 jam. Untuk memikirkan cara termudah dan tercepat untuk mengakhiri hidupku.
tanpa harus menderita disiksa oleh penyakit, sampai aku bertemu denganmu. Kau benar-benar orang asing, tetapi kau peduli dan mengkhawatirkanku. Itu membuatku tiba-tiba merasakan kehangatan yang aneh, dan seperti yang kau katakan, aku menunggu sampai besok. Keajaiban benar-benar datang ketika dokter menelepon untuk memberitahuku bahwa hasil tesku tertukar dengan orang lain. Aku benar-benar sehat. Benarkah? Selamat, ya. Kau lihat, kan? Orang yang mengira akan mati sepertiku saja masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Tidak ada alasan bagimu untuk menyerah pada kehidupan yang indah ini hanya karena seorang pria brengsek. Pikirkan saja bahwa hari esok akan lebih baik, seperti yang pernah kau katakan padaku. Kau benar. Aku hampir saja melakukan hal bodoh. Sungguh, terima kasih banyak. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Kaulah yang memberiku kehidupan baru. Berjanjilah padaku kau tidak akan menyerah, ya? Kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku percaya begitu. Ya, aku berjanji. Pohon sakaki di masa lalu. Ada sebuah desa yang indah dan damai di tepi air terjun. Siapapun yang lewat pasti ingin singgah untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Suatu hari, setelah hujan lebat di malam hari, sebatang pohon sakaki tumbuh tepat di gerbang desa. Pohon itu tumbuh sangat cepat, dan tak lama kemudian kanopinya sudah menaungi area yang luas. Namun, anehnya, sejak pohon itu ada, tiba-tiba tidak ada lagi yang datang ke desa, dari pedagang hingga para pengelana. Pasti ada iblis di pohon itu. Aku juga berpikir begitu. Ayo kita tebang pohon itu. Jangan. Semuanya, dengarkan aku. Selama kita belum benar-benar melihat iblis, kita tidak bisa menyakiti pohon yang tidak bersalah ini. Tapi, kalau bukan karena pohon sakaki itu, kenapa tidak ada lagi yang datang ke desa kita? Biar aku yang pergi mencari tahu. Baik. Ini adalah tusuk konde pusaka keluarga kita. Bawalah. Akan ada saatnya kau membutuhkannya. Baik, aku berangkat, ayah. Ya. Aneh. Kenapa sepanjang jalan ini aku hanya melihat satu orang saja, ya? Kalau kakek tidak minggir, aku tidak akan segan-segan lagi. Ahaha, sepertinya kau punya semangat yang luar biasa. Aku punya seorang putri yang cantik dan sedang mencari seseorang yang pantas untuk kunikahkan. Apa kau mau menikahi putriku? Aku harus lihat dulu bagaimana putrimu. Ikutlah aku pulang. Kenapa gerbang itu bisa menutup sendiri? Jangan-jangan ini rumah iblis. Orang tua itu bisa menunggang kuda, bahkan punya 2 kuda perang. Rumah ini benar-benar tidak normal sama sekali. Terima kasih. Gadis yang sangat cantik, tapi kenapa dia tidak bicara apa-apa? Aneh sekali. Kau lihat, kan? Putriku sangat cantik dan sopan. Apa kau setuju menikahinya? Jika aku menolak dan pergi, aku tidak akan bisa menyelidiki hal-hal aneh di rumah ini. Baiklah, aku akan pura-pura setuju dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dengan senang hati aku akan menikahi putrimu. Bagus sekali. Kalau begitu, tinggallah di sini malam ini. Tunggu sampai besok pagi, kita akan mengadakan upacara pernikahan. Putriku, kemarilah. Siapkan tempat istirahat untuk suamimu. Udaranya dingin, ambil selimut untuk dipakai, tapi kalian berdua harus pakai selimut terpisah ya. Kenapa ada 2 selimut yang berbeda begini? Aku harus berhati-hati, Nona. Jadi besok aku punya makanan, ternyata dia telah mengubah sebongkah batu menjadi gadis cantik untuk menipuku, pasti dia sudah menggunakan cara ini untuk menipu dan memakan orang lain saat mereka lewat sini. Untuk sampai ke desaku, aku harus segera kabur, memang benar kikir warisan keluarga ini berbeda, terima kasih ya. Di mana orang itu? Apa dia sudah mati? Aku sudah dikelabui olehnya. Hei kau berhenti, cepat berhenti, cepat berhenti, ayo sedikit lagi, sudah sampai di ujung desa. Oh pohon sakaki telah menyelamatkanku, terima kasih banyak, semuanya berkat pohon sakaki, iblis itu terlempar ke air terjun. Mulai sekarang desa kita akan kembali damai, hore-hore, terima kasih pohon sakaki, hore-hore. Sejak saat itu, orang Jepang menggunakan pohon sakaki untuk menghias altar.
Untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada jenis pohon yang telah dengan berani mengusir iblis. Melindungi kedamaian bagi manusia, memotong adegan. Kakek, ternyata kakek di sini, cucu cari-cari dari tadi, ini DNG ya. Kakek lupa bawa ponsel di rumah, hari ini cuacanya bagus sekali, jadi kakek bawa kuda-kuda lukis ke sini untuk melukis. Cucu lihat danau teratai hari ini mekar dengan indah, wah kakek memang pelukis yang hebat. Kakek melukis bunga teratai ini indah sekali, terlihat seperti asli. Ya, butuh beberapa hari bagi kakek untuk membuat sketsa lalu mewarnainya, untungnya hasilnya sesuai harapan. Kakek, apa kakek percaya kalau cucu bisa melukis seperti kakek? Tentu saja kakek percaya. Cucu kakek sangat berbakat melukis, beberapa kali kakek ke rumahmu dan melihat kuda-kuda lukis. Kuas lukis, kakek tahu kamu bukan orang sembarangan, sejak kapan kamu belajar melukis? Ini gen dari kakek, cucu juga tidak belajar dimanapun. Semacam naluri begitu, kek, cucu hanya perlu melihat orang menggunakan kuas. Menggunakan warna seperti apa, maka cucu bisa langsung menirunya. Kalau begitu, jika kamu belajar melukis secara formal tentang komposisi, warna, dan bingkai, pasti kemampuan melukismu akan meningkat pesat. Aduh, cucu malas belajar seperti itu membuang-buang waktu. Lagi pula, cucu rasa cara cucu mencampur warna dan melukis juga tidak kalah dari siapapun. Tiba-tiba sedang bisa melukis begini, lalu harus kembali belajar warna dan komposisi, itu membosankan sekali. Kakek lihat ini, cucu yang melukisnya, sepertinya ini lukisan pedesaan karya pelukis Ngoklan. Iya, benar, itu karya pelukis Ngoklan, cucu rasa lukisan itu indah sekali, jadi cucu menyalinnya. Kalau begitu tidak boleh, kamu harus melukis hasil karyamu sendiri baru bisa disebut pelukis. Kalau seperti ini, kamu hanya seorang pengrajin, tukang penyalin lukisan. Pengrajin apanya? Tidak semua orang bisa melukis seperti cucu. Cucu tidak mau bicara dengan kakek lagi, cucu mau pulang. Wah tidak kusangka DNG punya bakat seperti itu, lukisannya indah sekali. Kakek benar-benar menyembunyikan keahliannya ya, benar-benar pelukis yang hebat, lukisanmu banyak sekali begini. Jual saja, pasti akan laku dan dapat banyak uang. Jual saja, kamu ada benarnya. Aku akan menjualnya untuk mencari sedikit uang untuk membeli cat, kan? Lukisan ini karya pelukis Giang Pham, harganya lebih dari 20 juta. Aku hanya perlu menjualnya seharga 2 juta saja, benar-benar ide yang cemerlang. Cucu menyapa kakek, Ham ada masalah apa kok wajahmu terlihat sedih begitu, cucu? Aku bosan sekali kek, karya-karya cucu tidak diakui. Sudah begitu, cucu juga dituntut orang karena pelanggaran hak cipta, wah seserius itu ya. Lukisan memasuki musim gugur karya Giang Pham, cucu menyalin lukisan ini dan mengunggahnya di internet untuk dijual. Baru saja ada orang menelepon meminta cucu untuk menurunkan postingan itu. Jika tidak, mereka mengancam akan menuntut karena pelanggaran hak cipta. Hah? Ya memang benar itu pelanggaran hak cipta, kakek juga bilang begitu kan. Hari ini suasana hatimu sedang tidak baik, bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja dengan kakek? DNG, nanti siang makan sama kakek, ya? Kakek dan cucu nonton film sebentar, ya? Nonton film akan membuat suasana hatimu lebih baik, loh. Iya. Wah, filmnya baru mulai saja sudah seru begini. Aku jarang nonton, tapi film yang ini harus kutonton sampai habis. Loh, kakek sedang apa? Kenapa dipercepat begitu? Kakek mau langsung lihat akhirnya seperti apa. Soalnya kasihan sekali orang ini, tidak tahu bisa dapat keadilan atau tidak. Kek, berhenti dong. Kalau nontonnya begitu, bagaimana bisa mengerti? Setiap film kan pasti ada akhirnya. Kita baru bisa mengerti kalau menonton perkembangan ceritanya. Baru bisa merasakannya. Kek, berhenti dong, biarkan aku nonton. Lagi seru, nih. DNG, dengarkan kakek. Kamu tahu tidak, kamu baru saja mengatakan apa yang ingin kakek katakan. Kakek tadi bilang apa? Kakek mau bicara soal gambaranmu itu. Itu sama seperti caramu menonton film ini. DNG, kakek aneh sekali. Menggambar ya menggambar, film ya film, bagaimana bisa sama? Sama saja. Menonton film dengan mempercepatnya sampai akhir. Itu sama seperti kamu memotong kompas saat melukis. Kamu tidak belajar warna, tidak belajar komposisi. Tidak bereksperimen, kamu hanya mengandalkan sedikit bakat yang kamu punya.
Kamu hanya memegang pensil dan berusaha menjiplak agar mirip dengan contohnya. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa mendapatkan jiwa dari lukisan itu. Pada akhirnya apa? Kamu hanya merasa kalau lukisanmu mirip dengan aslinya, itu sudah cukup. Aku. Lagi pula, setiap film itu seperti sebuah lukisan. Semuanya adalah buah karya dari pembuatnya. Kalau kamu hanya meniru agar mirip, sehebat apapun, kamu hanya akan setara dengan mereka, tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Kamu boleh belajar, tapi bukan meniru. Belajar untuk menciptakan karyamu sendiri. Tapi kalau mau berhasil, kamu harus mempelajarinya dengan saksama, jangan memotong kompas. Kamu mengerti? Aku mengerti, Kek. Aku akan memulainya lagi dari awal. Aku janji tidak akan menjiplak lukisan lagi. Aku akan melukis sendiri lukisan-lukisanku, yang menjadi ciri khasku sendiri. Kek, ajari aku cara menggunakan warna dan komposisi, ya? Selama ini aku menggambar hanya asal tebak dan kira-kira saja agar pas di dalam bingkai. Ya, baiklah. Kakek akan mengajarimu. Sekarang kita selesaikan dulu film ini, ya? 2 kaus kaki yang menggemaskan. Kalian berdua bertengkar lagi, ya? Aduh, kalian berdua ini kenapa? Bu, Kak Hawa melempar jambu ke kepalaku. Gara-gara adik Hawa, aku dikejar si Bun anjingnya Pak Men. Kenapa si Bun mengejarmu? Karena Kak Hawa mencuri jambu di rumah Pak Men. Gara-gara adik Hawa menangis kencang, makanya si Bun tahu. Gara-gara Kak Hawa melempar jambu ke kepalaku. Sudah. Dengarkan ibu. Kak Hawa mencuri jambu itu salah. Salah. Tapi adik Hawa pergi bersama kakak, jadi ikut bersalah juga, kan? Iya, ikut bersalah. Jadi, kalian berdua dihukum tidak boleh makan es krim selama 1 minggu. Begitu, ya. Sekarang kalian berdua mandi, lalu siap-siap makan. Baik, Bu. Oh ya, Bu, kaus kaki ini digigit si Bun sampai robek. Besok ibu belikan aku kaus kaki baru, ya, Bu? Iya. Nanti setelah dicuci, ibu jahit lagi, ya? Yang satunya kan masih bagus. Kalau yang ini dibuang, kasihan sekali. Kakak keramasin aku, dong. Keramas sendiri sana. Mulai sekarang kakak tidak mau main sama kamu lagi. Kerjanya membuat masalah terus. Kakak main sendiri lebih enak. Gara-gara adik HOA, aku jadi harus pakai kaus kaki bolong ini. Kalau teman-teman lihat, nanti. Bu, aku berangkat sekolah. Kak HOA, tolong berikan surat izin sakitnya adik Hawa ke guru, ya? Baik. Asyik sekali tidak ada adik Hawa yang cerewet dan menempel terus. Asyik sekali, senang bukan main. Bu. Ibu. Iya, ibu di sini. Ibu di kamar kalian. Demam adik Hawa belum turun. Malam ini kamu tidur di kamar ayah ibu, ya? Ibu tidur dengan adik untuk menjaganya. Baik. Oh, ibu sudah jahitkan kaus kakinya untukmu, nak. Ibu taruh di kamar ayah dan ibu. Iya, ayah. Hah. Ayo tidur, HOA, Kakca. Sudah lama ya kita bertiga tidak tidur bersama. Kamu masih suka mengompol tidak? Ayah jangan bicara sembarangan. Cuma adik HOA yang suka mengompol. Baiklah. Yah, ayah, keluarga kita kan tidak miskin-miskin amat. Tapi ibu menyuruhku memakai kaus kaki yang bolong ini, ya? Oh, kaus kaki ini, ya? Menurut ayah, jahitan ibu bagus kok, nak. Lagi pula, coba kamu pikir, kaus kaki ini kan masih bisa dipakai. Kalau kamu buang yang ini, pasangannya bagaimana? Kak, tunggu aku. Tidak mau tunggu. Kena kau. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kaus kaki kiri. Kalau aku kaus kaki kiri, berarti kakak kaus kaki kanan. Aku kaus kaki kiri, kakak kaus kaki kanan. Kita berdua adalah sepasang kaus kaki,
selalu pergi bersama, menghadapi rasa sakit bersama. Ayah, ayah, ayo tangkap aku. Kena kau. Hicks. Ayah. Ayah, aku lulus ujian, yah. Wah, putri ayah pintar sekali. Berusahalah agar lulus universitas, nanti ayah akan ajak seluruh keluarga kita jalan-jalan. Ya, nak? Iya, aku pasti akan lulus, yah. Besok ayah harus pergi dinas, kan? Kamu bisa jaga diri di rumah, kan? Ayah pergi sampai akhir pekan baru pulang. Ya, ya? Iya, nak. Kalau begitu ayah tenang. Aku bisa jaga diri, kok. Paman, paman bilang apa tentang ayahku? Ayah. Ayah. Ibu. Ibu. Nek, nenek tidak apa-apa? Nek, tunggu sebentar, ya. Terima kasih, nak. Nenek tidak apa-apa. Kaki nenek bengkak, jadi agak sulit berjalan saja. Saya temani nenek jalan sebentar, ya. Biar saya bantu bawakan barang nenek. Nenek jalan sendirian. Saya tidak tega. Ternyata rumah nenek dekat dengan tempat tinggalku juga. Kaki nenek masih sakit? Coba saya lihat. Wah, bengkak, Nek. Nenek duduk saja di situ. Jeruk ini ditaruh di mana? Biar saya yang simpan. Oh, tolong bawa ke dapur belakang dan masukkan ke kulkas, ya. Terima kasih, Nek. Nek, yang di atas itu foto keluarga nenek, ya? Oh, benar, nak. Itu nenek, kakek, dan putra kami. Wah, nenek punya keluarga yang sangat bahagia. Tapi kakek sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena stroke. Setelah mendengar kabar putra nenek meninggal karena kecelakaan lalu lintas, sekarang nenek tinggal sendirian. Nek, saya juga. Tapi tidak jadi, Nek. Bagaimana kalau siang ini saya masakkan nasi untuk nenek? Saya juga tinggal sendirian. Oh, bagus sekali kalau begitu. Siang ini kita berdua makan bersama, ya. Nek, sepulang sekolah, bolehkah saya mengunjungi nenek setiap hari? Sampai kaki nenek sembuh? Saya lihat apa yang bisa saya bantu untuk nenek. Nenek belum pernah menolak tawaran bantuan dari gadis sebaik dirimu. Seperti itu. Sebuah keluarga yang bahagia. Sedangkan masih ada orang yang lebih tidak beruntung dariku. Ayah. Aku rindu ayah. Halo, Nek. Hari ini sudah baik kan? Kemarin nenek masih pakai tongkat. Nenek. Nenek minta maaf, nak. Waktu pertama kali bertemu nenek di pasar, hari itu kaki nenek terkilir. Nenek tersandung batu besar di jalan. Kamu tahu kan, nenek ini ceroboh sekali. Tapi sejak kapan nenek bisa berjalan normal lagi? Kalau nenek tidak salah ingat, sejak keesokan harinya. Keesokan harinya? Kenapa nenek masih membohongiku agar aku datang merawat nenek setiap hari? Kamu tahu tidak? Sebenarnya nenek sudah berniat memberitahumu yang sebenarnya. Tapi nenek tidak sengaja melihatmu menangis. Nenek lihat sepertinya kamu punya beban pikiran, jadi nenek pura-pura belum sembuh. Agar bisa berada di sisimu dan berbagi lebih banyak denganmu. Nak, aku belum pernah bercerita pada nenek tentang keluargaku, tentang ayahku yang meninggal dunia. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak bisa menghadapi rasa sakit itu. Tidak apa-apa, nak. Setiap orang dari kita punya lukanya masing-masing. Asalkan kita saling membantu, maka rasa sakit itu perlahan akan mereda dan hidup akan menjadi lebih baik. Kamu tetap boleh datang ke sini menemui nenek. Nenek akan selalu menjadi temanmu. Sejak dibantu nenek, aku merasa lebih bahagia setiap hari. Tapi, aku tidak menyangka. Aku kira akulah yang membantu nenek. Tapi ternyata, justru nenek yang selama ini membantuku. Aku berterima kasih, Nek. Kamu tahu tidak, saat nenek berbagi cerita tentang keadaan nenek kepadamu.
Itu juga saat nenek merasa lebih lega karena ada seseorang yang bersimpati dan peduli. Jadi, kalau ada apa-apa, ceritakan saja pada nenek, ya, gadis manis. Jangan lupa sukai, komentari, dan berlangganan saluran ini untuk menonton video-video terbaru, ya.